Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam, ya. Salam sehat untuk kita semua. Jadi saya kira di pertemuan awal kita sudah perkenalan ya. Kemudian saya kira sudah membahas juga tentang kontrak kuliah ya. Ada persetujuan bersama di situ ya terkait kontrak kuliah ya. Jadi kita antara dosen dan mahasiswa telah sepakat ya. Kemudian juga ada saya share pretest ya. Saya lihat ada beberapa yang mengerjakan, ada juga yang tidak ya. Uh, saya kira di lain kesempatan dan saya harap kakak-kakak bisa ini ya, bisa kalau ada tugas, kalau bisa dikerjakan ya, karena kebanyakan yang dinilai adalah tugas ya. Di kontrak kuliah itu sudah dicantumkan ya, untuk absen saya kira bukan jangan, yang maksudnya biasa saja begitu ya, tidak terlalu signifikan nilainya ya. Jadi saya harap lebih fokus ke tugas. Oke. Oke itu ya, kemudian pertemuan kedua kita ya kali ini ya. Oke, mungkin saya ingatkan lagi bahwa di pertemuan keempat ya, di pertemuan ketiga saya harap semua sudah memiliki software SAP 2000 ya. Kalau di pertemuan yang keempat kemungkinan kita sudah mulai bermain ya software 2000 ya, akan saya tutorialkan ya. Oke, kita mulai pertemuan kali ini. Yang pertama tentang pendahuluan ya. Saya kira ada kelebihan baja sebagai material struktur. Yang pertama ada kekuatan tinggi ya. Untuk kekuatan tinggi dari baja persatuan berat mempunyai konsekuensi ya bahwa beban mati akan kecil. Hal ini sangat penting ya untuk jembatan bentang panjang. Kemudian bangunan tinggi dan bangunan dengan kondisi tanah yang buruk ya. Kemudian selain itu baja ini memiliki kekuatan tinggi, dalam hal ini kekuatan tarik ya. Berbeda dengan beton ya. Kalau beton memiliki kekuatan yang tinggi dalam hal tekan ya. Ketika mendapatkan beban vertikal, baja memiliki kekuatan yang sangat baik. Tetapi ketika mendapatkan beban atau perilaku tarik, justru beton sangat lemah ya. Tapi baja kebalikan. Kalau ditekan, lemah dia ya. Tapi kalau ditarik, justru memiliki kekuatan yang tinggi ya. Jadi ketika ini dipadukan ya antara beton dan baja, maka terjadilah yang dinamakan struktur beton bertulang ya. Jadi membuat si beton bertulang ini menjadi sangat baik ya. Kekuatan tekannya tinggi, kekuatan tariknya pun tinggi karena ada bantuan si baja itu ya. Kemudian keseragaman ya, sifat baja tidak berubah banyak ya terhadap waktu, tidak seperti halnya struktur beton bertulang. Maksudnya adalah mutu baja ya, kekuatan baja saya kira dia seperti itu saja ya. Kalau beton selalu ada perbedaan ya dalam hal kekuatan ya. Seperti itu. Kemudian elastisitas ya, baja berperilaku mendekati asumsi perancang teknik dibandingkan dengan material lain karena baja mengikuti hukum Hooke ya, hingga mencapai tegangan yang cukup tinggi. Momen inersia untuk penampang baja dapat ditentukan dengan pasti dibandingkan dengan penampang beton bertulang ya. Kalau untuk momen inersia saya kira rumusnya saya masih ingat kalau nggak salah ya 1/12B kali H pangkat 3 ya, H kubik ya. Kemudian bersifat permanen. Portal baja yang mendapat perawatan baik akan berumur sangat panjang. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu baja tidak memerlukan perawatan pengecetan sama sekali ya. Maksud dari permanen ya. Kemudian daktilitas. Daktilitas didefinisikan sebagai sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa keruntuhan terhadap beban tarik ya. Suatu elemen baja yang diuji terhadap tarik akan mengalami pengurangan luas penampang dan akan terjadi perpanjangan sebelum terjadi keruntuhan. Sebaliknya, pada material keras dan getas ya atau brittle ya akan hancur terhadap beban kejut ya atau beban kaget. Seperti itu. Kemudian kelemahan dari struktur baja ya. Yang pertama, kelebihannya juga ada ini ya.
Tognes ya. Tognes yaitu saya kira kemampuan baja ya dalam hal ini menyerap energi ya, yang menyerap energi yang cukup besar. Saya kira baja memiliki kelebihan itu juga ya, memiliki perilaku itu juga ya. Kemudian tambahan pada struktur yang telah ada ya, struktur baja sangat sesuai untuk penampilan struktur baik sebagian bentang baru maupun seluruh sayap dapat ditambahkan pada portal yang telah ada. Bahkan jembatan baja seringkali diperlebar ya. Kemudian dan lain-lain ya, maksudnya saya tuliskan dan lain-lain karena saya kira referensi selalu berbeda-beda ya, tidak ada referensi yang sama ya. Referensi yang saya dapatkan cuman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau ada referensi lain saya kira bisa dikembangkan. Kemudian untuk kelemahan baja sebagai material struktur ya, yang pertama dalam hal biaya pemeliharaan. Umumnya material baja sangat rentan terhadap korosi ya jika dibiarkan terjadi kontak dengan udara dan air ya, sehingga perlu dicat secara periodik ya. Kemudian biaya perlindungan terhadap kebakaran. Meskipun baja tidak mudah terbakar, tapi kekuatannya menurun drastis ya jika terjadi kebakaran. Selain itu juga ya, baja merupakan konduktor panas yang baik sehingga dapat menjadi pemicu kebakaran pada komponen lain. Kemudian rentan terhadap buckling. Semakin langsing ya suatu elemen tekan, semakin besar pula ya bahaya terhadap buckling. Buckling itu tekuk ya kalau putar torsi ya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa baja mempunyai kekuatan yang tinggi persatuan berat dan jika digunakan sebagai komponen seringkali tidak ekonomis ya, karena banyak material yang perlu digunakan untuk memperkuat kolom terhadap tekuk ya atau buckling. Kemudian fatigue, kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis ya. Dalam perencanaan perlu dilakukan pengurangan kekuatan jika pada elemen struktur akan terjadi beban siklis ya, berulang ya, beban berulang. Kemudian ada keruntuhan getas ya. Pada kondisi tertentu baja akan kehilangan daktilitasnya ya atau daktilnya ya. Dan keruntuhan getas akan terjadi pada tempat dengan konsentrasi tekanan tinggi ya. Jenis beban fatigue dan temperatur yang sangat rendah akan memperbesar kemungkinan keruntuhan getas ya. Kemudian penggunaan awal besi dan baja ya. Oke, izin bacakan ya. Pertama kali manusia menggunakan logam adalah jenis campuran tembaga yang disebut bronze ya, yang kemudian berkembang dengan penggunaan material besi yang diberi material tambahan sehingga menjadi material baja. Di seluruh dunia hingga saat ini, besi dan baja merupakan logam yang paling banyak diproduksi, yaitu hampir 95% ya. Secara pasti tidak dapat ditentukan kapan manusia mulai menggunakan besi, tetapi alat penggali dan gelang besi telah digunakan sekitar 5.000 tahun yang lalu di Mesir. Besi semakin banyak digunakan sekitar 1.000 tahun sebelum Masehi yang mempengaruhi peradaban manusia dan juga bidang militer. Pada awal pembuatan baja, besi dipanaskan dengan kontak langsung pada arang. Permukaan besi akan menyerap karbon dari arang yang kemudian ditempa ya pada saat besi panas. Ada juga ya jadi baja modern ya, baja sekarang ada pembuatannya saya kira ada dua ya, baja yang dipanaskan dengan baja cadai dingin ya, yang nanti akan juga saya tampilkan ya di slide berikutnya. Kemudian saya kira saya lanjut saja ya, ini saya kira sejarah ya, saya kira beberapa sejarah perlu kita pahami ya, perlu kita tahu ya, tapi saya kira di era sekarang ya, atau di zaman sekarang saya kira sepintas lalu saja ya. Kita masuk ke profil baja saja ya. Ya ini ya, jadi kalau untuk sejarah profil baja struktur ini tidak terlepas dari perkembangan perancangan struktur ya di Amerika Serikat ya. Jadi tinjauan kita selalu ya ASC ya, Amerika Serikat ya, Institute Steel ya, yang kemudian diikuti oleh negara lain. Bentuk profil yang pertama kali dibuat Amerika Serikat adalah ini ya, besi siku ya, pada tahun 1819 ya. Ini ya bisa dilihat ini ya, besi siku ya. Ini yang pertama kali dibikin ya, tetapi yang sering kita gunakan saya kira ini ya, IWF ya dan T. Nah kalau untuk jembatan ini ya, ini
untuk balok standar Amerika ini saya kira lebih banyak kita jumpai di bawah jembatan ya. Kalau kita berjalan di bawah jembatan, saya kira kalau kita lihat ke atas, yang paling sering kita jumpai adalah balok ini ya, balok standar Amerika ini. Kemudian peraturan tentang baja ya, ESC, LRFD atau SNI ya, Standar Nasional Indonesia, atau ESC Amerika Institute of Steel Construction ya, saya kira sudah membuat ya pedoman tentang bagaimana material ya atau sifat mekanis dari baja, kemudian bagaimana merancang baja ya. Untuk perancangan baja sendiri ada dua ya, ada metode LRFD dan juga metode SD ya. Saya kira ini saya jadikan tugas saja ya. Saya ingin kalian menuliskan ya perbedaan antara ASD dan LRFD ya dari segi perancangan ya, bagaimana konsepnya ya. Saya kira saya ingin kalian harus tahu itu dulu. Oke, kemudian lanjut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk proses pembuatan baja saya kira ada dua ya, ada dengan cara dipanaskan dan juga ini ya didinginkan ya, dingin ya, atau canai dingin ya. Biasanya ini pada panel-panel, biasanya ini digunakan pada panel-panel saja ya, karena dia ringan ya, dan saya kira agak-agak tipis ya ketebalannya ya. Biasanya antara ini ya 0,01 sampai 0,25 inch ya. Kemudian untuk gambar jenis dek baja ini ya di samping sini ya, ini bisa dilihat ya bahwa ini biasanya digunakan profit canai dingin ini biasanya digunakan di ini ya, dek baja ini ya untuk jembatan ya. Saya kira itu paling sering digunakan. Kemudian hubungan tegangan-regangan ya, saya izin bacakan juga ya, pemahaman terhadap perilaku struktur baja sangatlah memerlukan pengetahuan tentang sifat baja struktur. Diagram tegangan-regangan memberikan informasi yang sangat penting tentang perilaku baja terhadap beban ya. Jika baja struktur diberikan gaya tarik, akan terjadi perpanjangan yang sebanding dengan gaya yang diberikan. Jadi besar perpanjangan akan 2 kali lipat ya jika gaya yang diberikan bertambah dari 6.000 pounds ya, atau sekitar 41,37 MPa ya, menjadi 12.000 ya, atau 2 kali lipat ya. Ya, jadi perlu diketahui juga, ini saya beri tulisan merah ya, 6.000 pounds ya, itu sama dengan 422 kg per cm kuadrat ya. Kemudian 422 kg per cm kuadrat sama dengan 41,37 MPa ya, atau Newton per milimeter ya, atau milinewton per meter kuadrat ya. Saya kira jika kita bermain tentang SAP 2000, yang akan kita gunakan adalah di software ya, yang tersedia di software ya, maksud saya ya, itu Newton per milimeter kuadrat ya. Jadi tujuan saya membuat seperti ini adalah nanti jika kita bermain SAP 2000 ya, saya kira sudah pada tahu ya kenapa kita memilihnya Newton milimeter kuadrat ya, seperti itu. Kemudian tegangan terbesar yang masih dapat berlaku hukum Hooke atau titik tertinggi pada bagian linear dari kurva tegangan-regangan adalah batas proporsional ya. Tegangan terbesar yang dapat ditahan oleh material tanpa terjadi deformasi permanen disebut batas elastis ya. Setelah ini akan coba saya jelaskan sedikit ya yang saya ketahui tentang diagram tegangan-regangan ya. Kemudian tegangan konstan yang disertai perpanjangan atau regangan disebut titik lele ya. Titik ini merupakan titik awal dari diagram tegangan-regangan dengan kemiringan 0 atau horizontal. Titik ini merupakan nilai yang penting untuk material baja karena perencanaan dengan metode elastis didasarkan pada nilai tegangan ini. Pengecualian terjadi pada batang tekan karena nilai dapat tidak dicapai akibat adanya tekuk ya. Tegangan izin yang digunakan dalam metode ini diambil sebagai persentase atau fraksi dari titik lele ya. Saya kira kita langsung masuk saja ya ke diagram ya. Nah, ini saya tampilkan juga ya sifat mekanis baja struktural. Saya kira ini saya ambil dari SNI. Jadi apabila kita ingin merencanakan baja ya, jadi jenis baja yang kita gunakan sudah di SNI ya, yaitu misalnya contoh ya BJ34. Di situ sudah disampaikan juga ya bahwa untuk BJ34 tegangan putus minimum itu 340. Kemudian tegangan lele minimum 210 ya. Ini yang nilai-nilai ini yang akan kita tinggal masukkan saja ya di software SAP 2000 nanti ya. Kemudian ini ya ada grafik tegangan-regangan. Saya kira untuk saya menjelaskan sedikit ya bahwa di grafik ini saya kira untuk vertikal tegangan ya, kemudian untuk horizontal saya kira ini regangan. Nah, perilaku baja ini berbeda dengan perilaku beton ya. Kalau beton ini saya kira
dia memiliki perilaku yang apabila sampai di titik lele dia langsung putus ya, getas seperti ini ya. Ketika mengalami lele pertama ya, dia langsung getas ya, langsung putus. Sedangkan baja saya kira ada perbedaan ya. Jadi dia ketika mengalami lele pertama dia masih melalui lele plastis dulu ya, kemudian dia ada penambahan kekuatan dulu ya, setelah hardening baru kemudian dia putus ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan sifat daktilitas ya, atau elastisitas yang baik dari baja. Seperti itu. Kemudian untuk di teknik sipil saya kira regangan ini ya simbolnya ya, di mana regangan bisa didapat dari perubahan panjang dikurangi panjang awal ya. Kemudian untuk gaya aksial ini ya, saya kira ini ya tegangan ya. Ini adalah simbolnya ya, itu gaya aksial dibagi luas dalam teknik sipil. Oke, kemudian ada juga baja getas ya. Baja ada juga perilaku getas ya, tapi saya kira ini jarang digunakan ya, bukan jarang, hampir tidak digunakan ya perilaku seperti ini ya. Karena saya kira beton sudah perilaku getas ya, apalagi baja juga perilaku getas, saya kira tidak ada penambahan kekuatan yang baik di situ ya. Kemudian baja getas mempunyai rentang cukup besar di mana tegangan sebanding dengan regangan, tetapi tidak mempunyai batas tegangan lele yang pasti. Sedangkan untuk menerapkan rumus-rumus untuk desain diperlukan nilai tegangan lele yang pasti ya, baik untuk baja ductile maupun getas ya. Jadi ini juga salah satu alasan ya kenapa tidak digunakan. Oke, kemudian kita masuk ke beban. Beban kerja pada struktur atau komponen struktur bisa ditetapkan berdasarkan peraturan pebebanan yang berlaku ya. Jadi untuk beban ada sangat banyak di SNI ya, tapi yang saya cantumkan adalah yang saya anggap penting ya, yang saya anggap penting untuk nanti di kombinasi pembebanan ya setelah slide ini. Di mana beban mati dan beban hidup saya kira dilogikan saja, saya kira sudah tahu ya beban mati apa saja, kemudian beban hidup apa saja. Beban angin juga saya kira sudah harus tahu ya. Kemudian beban gempa juga saya kira sudah harus tahu definisinya ya. Lebih gampangnya beban mati ya beban-beban yang tidak bergerak ya, beban hidup adalah beban yang bergerak, saya kira itu. Kemudian beban angin mungkin beban yang berasal dari angin ya, atau beban yang dihasilkan oleh angin ya, gampangnya begitu. Kemudian beban gempa, beban yang dihasilkan oleh gempa ya, atau beban yang terjadi karena pengaruh gempa, seperti itu ya. Tapi untuk membuat artikel saya kira perlu teori-teori yang lebih baik ya, agar nanti apabila kita kutip saya kira reviewernya cukup senang ya melihat artikel kita. Kemudian untuk pembebanan ya saya kira untuk pembebanan yang saya pakai di sini yaitu LRFD ya. Kenapa saya gunakan metode LRFD? Nanti akan terjawab ketika kawan-kawan mengerjakan tugas 1 yang tadi di slide sebelumnya itu ya. Itu akan terjawab kenapa harus digunakan LRFD ya. Kemudian untuk kombinasi yang pertama ada 1,4 DL ya. Maksud dari DL di sini dead load ya, atau beban mati. Kemudian 1,2 dead load tambah 1,6 live load atau beban hidup. Kemudian 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,8 WL ya, wind load ya, beban angin. Kemudian 1,2 DL ditambah 1,0 EQ ya, beban gempa ya, earthquake. Kemudian 0,9 dead load ditambah 1,6 wind load. Kemudian 0,9 dead load ditambah 1,0 EQ earthquake ya. Maksud dari kombinasi pembebanan ini juga akan kita masukkan di SAP 2000, software SAP 2000 ya. Tujuannya adalah dari pembebanan ini akan dihasilkan ya nilai maksimum dan nilai minimum untuk gaya-gaya dalam ya yang bekerja pada struktur ya. Sebenarnya itu ya tujuan dari kombinasi ya. Kemudian, ternyata sudah selesai ya. Jadi tugas 1 yang sudah saya sampaikan di slide, ya silakan dikerjakan tugas 1 ini, kemudian difoto ya atau di scan. Kemudian jangan lupa upload di e-learning UMA. Ya, setelah ini langsung saya bikin ya absennya, kemudian materi ini ya, video ini juga saya rekam ya. Saya kira alangkah baiknya dilakukan rekaman saja ya, agar kakak-kakak, abang-abang ini sewaktu-waktu ingin
ingin mengetahui ya, atau ingin mereview ya apa yang menjadi tugas, kemudian nanti untuk persiapan UTS ya atau UAS, saya kira jadi lebih mudah ya dipelajari ya di video ini. Karena saya kira perkataan-perkataan saya atau kalimat-kalimat saya justru yang akan saya gunakan sebagai bahan untuk soal ya. Saya mau melihat ya sejauh mana suara saya ini didengarkan ya, karena saya kira kalau semua materinya saya tampilkan di PPT, yang pertama PPT-nya terlihat sangat sangat kotor ya, terlihat banyak sekali tulisan-tulisan. Saya kira tidak tidak boleh ya, tidak boleh ya kalau presentasi tulisannya sangat banyak. Saya kira kurang bagus jika dilihat. Jadi saya menampilkan beberapa poin-poin saja ya yang penting ya. Sebetulnya itu cara ya atau tips membuat presentasi. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Minggu ketiga saya kira sudah harus ini ya, download SAP. Saya ingatkan sekali lagi ya, karena minggu keempat kemungkinan besar kita akan memulai SAP 2000 ya, akan saya tutorkan. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat.